Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kita lanjut ke soal tentang pedagogik pada tes CPNS dan P3K. Jika guru memberikan penugasan kepada siswa yang bertujuan untuk mengukur kemampuan dalam menghasilkan suatu karya tertentu dan dilakukan secara berkelompok, maka jenis penilaian otentik yang tepat adalah di sini kata kuncinya adalah dia menghasilkan sebuah karya dan dilakukan secara berkelompok. Maka jawaban yang benar adalah kinerja, portofolio, proyek, jurnal, atau penilaian diri. Nah, kita garis bawahi dulu kata kuncinya. Dari soal yang sudah kita bahas, maka jawaban yang paling tepat karena dia menghasilkan sebuah karya dan penilaiannya otentik adalah penilaian yang C, penilaian proyek, karena menghasilkan suatu karya dan dilakukan secara berkelompok. Ingat teman-teman, setiap soal pasti mempunyai suatu kata kunci dan disitulah letak jawaban dari soal yang diberikan. Oke, soal yang berikutnya. Seorang guru ingin mengetahui kemampuan siswa dalam mengatur dan mengelola perbedaan pendapat ketika dilakukan diskusi kelompok. Guru tersebut membuat lembar daftar cek atau checklist dalam bentuk skala yang harus dihasilkan atau yang harus diisikan oleh siswa untuk menilai teman sekelompoknya. Jenis penilaian otentik holistik yang dapat dipilih oleh guru tersebut adalah kinerja, proyek, portofolio, pertanyaan terbuka, atau penilaian diri. Nah, teman-teman, di sini ada kata kuncinya ya. Coba di mana kata kuncinya? Nah, di sini ada jenis penilaian otentik holistik. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah yang A, penilaian kinerja. Soal berikutnya, hasil penilaian akhir yang dilakukan oleh guru diketahui beberapa siswa telah memenuhi ketuntasan belajar dan ada juga siswa yang belum memenuhi kriteria ketuntasan belajar. Mendasarkan pada kasus tersebut, guru dapat melakukan tindak lanjut hasil penilaian yang dapat dimanfaatkan untuk beberapa hal. Berikut merupakan pemanfaatan hasil penilaian oleh guru, kecuali, diingat ya teman-teman, pilihannya yang dipilih adalah yang kecuali. Memperbaiki program pembelajaran, menyelenggarakan program remedial, atau melakukan program pengayaan, mengadministrasi hasil penilaian, atau yang terakhir menyusun laporan hasil penilaian. Ya, di sini kata kuncinya adalah yang di garis bawah, yaitu melakukan tindak lanjut hasil penilaian. Karena dia kecuali, berarti ada 4 opsi yang benar. Yang paling tidak tepat adalah yang D, yaitu mengadministrasikan hasil penilaian. Sebagian siswa mengalami kesulitan menjawab soal tes pilihan ganda yang disusun oleh guru. Hal tersebut disebabkan materi dalam soal sebagian belum dipelajari oleh siswa. Karena materi tersebut seharusnya diberikan pada pertemuan berikutnya. Hal yang seharusnya dilakukan guru dalam menyusun tes soal pilihan ganda pada aspek materi yaitu A. Soal harus sesuai dengan indikator. B. Pokok soal harus dirumuskan secara jelas. C. Pilihan jawaban harus homogen dan logis. D. Panjang rumusan pilihan jawaban relatif sama. Atau E. Butir tes tidak tergantung pada jawaban sebelumnya. Nah, teman-teman, di sini ada kata kuncinya ya, yaitu siswa mengalami kesulitan belajar. Atau menjawab soal tes yang diberikan karena dianya belum diberikan materinya ya. Nah, di sini juga ada kata kuncinya, seharusnya soalnya harus sesuai dengan indikator ya. Soal berikutnya, pada akhir pembelajaran siswa diminta untuk mendemonstrasikan tugas belajar yang diberikan guru dengan tujuan agar siswa tersebut mengaplikasikan kemampuan keterampilan yang dimilikinya dan guru dapat menilai kompetensinya. Instrumen yang dapat dipilih oleh guru untuk merekam hasil belajar adalah A. Daftar cek, B. Benar salah,
C. Pilihan ganda, D. Menjodohkan, atau E. Jawaban bebas. Nah, teman-teman, di sini dalam soal ini kata kuncinya adalah guru ingin melihat kemampuan keterampilannya, maka dapat dipilih dengan daftar cek atau checklist. Setiap akhir evaluasi dimungkinkan ada siswa yang prestasi belajarnya belum memenuhi ketuntasan, sehingga guru perlu melakukan remedi. Dasar rancangan program remedi bagi siswa yang capaiannya prestasinya di bawah ketuntasan belajar adalah setiap akhir evaluasi dimungkinkan ada siswa yang prestasi belajarnya belum memenuhi ketuntasan, sehingga guru perlu melakukan remedi. Dasar rancangan program remedi bagi siswa yang capaian prestasinya di bawah ketuntasan belajar yaitu A. Proses pengajaran remedial pada dasarnya adalah proses belajar mengajar biasa. B. Tujuan pengajaran remedial adalah sama dengan tes diagnostik. C. Sasaran terpenting pengajaran remedial adalah peningkatan kecerdasan siswa. D. Strategi yang dipilih hanya berbentuk tes ulang. Atau E. Agar prestasi sekolah menjadi meningkat. Kata kuncinya adalah ketuntasan belajar. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C, yaitu bagian sasaran. Soal berikutnya, jika seorang guru ingin melakukan kegiatan remedi, maka salah satu prinsip yang penting dipahami guru dalam merancang program remedial bagi siswa yaitu tampak dalam kegiatan berikut. A. Membuat rancangan pembelajaran khusus untuk siswa peserta remedial. B. Menggunakan rancangan pembelajaran yang telah dibuat dengan memperhatikan hasil temuan analisis evaluasi belajar siswa. C. Menurunkan standar ketuntasan belajar. D. Menggunakan rancangan pembelajaran baru yang berbeda sama sekali dengan rancangan yang ada. Atau E. Merancang tes ulang saja tanpa ada pengulangan penjelasan materi. Teman-teman, di sini adalah yang ditanyakan tentang prinsip yang dipahami untuk merancang program remedial. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah yang D, menggunakan rancangan pembelajaran baru yang berbeda sama sekali dengan rancangan yang ada. Soal selanjutnya, dalam kegiatan penilaian otentik, banyak model yang dapat digunakan. Pada suatu penilaian, seorang guru meminta siswa untuk mendemonstrasikan tugas belajar tertentu. Bentuk penilaian otentik tersebut merupakan contoh penilaian otentik yang berbentuk A. Proyek, B. Kinerja, C. Portofolio, D. Antar teman, atau E. Penilaian diri. Teman-teman kembali lagi ke soal. Kata kuncinya di sini ada tentang penilaian otentik dan mendemonstrasikan. Maka jawaban yang tepat untuk soal ini adalah bentuk penilaian kinerja. Teman-teman harus paham bagaimana ciri-ciri dari penilaian setiap proyek, kinerja, dan yang lain sebagainya ya. Soal yang berikutnya, berdasarkan data evaluasi pembelajaran tentang memahami teks anekdot, ternyata hasilnya tidak maksimal. Dari 30 siswa dinyatakan belum tuntas sejumlah 15, sehingga mengikuti program remedial. Sedangkan yang dinyatakan tuntas sejumlah 15 orang mengikuti program pengayaan. Kegiatan pengayaan untuk 15 siswa dapat dilakukan oleh guru dengan cara A. Mengadakan pendalaman materi terkait dengan KD tersebut. B. Diberikan bahan ajar berupa modul. C. Digabung dengan siswa yang belum tuntas ikut remedial. D. Melanjutkan materi pada KD selanjutnya. Atau E. Memberi tugas mengerjakan lembar kerja siswa. Teman-teman, di sini ada tentang kegiatan pengayaan ya. Jadi, kegiatan pengayaan yang paling tepat untuk mengevaluasi pembelajaran.
dari A sampai E. Coba teman-teman diperhatikan kembali, di sini ada perbandingan yang belum tuntas separuh dari jumlah siswa yang ada ya. Jumlahnya ada 30, yang tuntas hanya 15. Artinya setengahnya saja yang baru tuntas. Jadi paling tepat adalah yang A, yaitu mengadakan pendalaman materi terkait dengan KD tersebut. Demikian teman-teman, semoga video ini bisa membantu belajar teman-teman. Semoga bermanfaat semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa klik subscribe ya teman-teman.